Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Nimadeyeni Handayani, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Simpulan dan penjelasan. Setelah membaca modul 1, ada pun 3 simpulan yang saya peroleh. Yang pertama, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan digunakan dari dulu hingga saat ini, bahkan nanti. Pemikiran beliau berporos pada nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan pada upaya untuk menghaluskan budi manusia sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang beradab. Adapun pendidikan yang ditanamkan dalam pemikiran beliau adalah pendidikan budi pekerti, yang di dalamnya terdapat 3 unsur dan 1 unsur tambahan, seperti cipta, rasa, dan karsa, serta olahraga. Cipta berkaitan dengan daya cipta, kreativitas, dan inovasi. Rasa berkaitan dengan perasaan, suatu kemampuan untuk memiliki rasa empati, simpati, dan tenggang rasa. Dan juga karsa adalah kehendak atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah olahraga sebagai suatu kemampuan untuk menjaga kondisi fisik kita dan mengetahui fungsi-fungsi organ tubuh kita dengan baik sehingga seseorang memperoleh kondisi tubuh yang sehat dan optimal. Yang ketiga, sebagai ujung tombak dari pendidikan di Indonesia, saya simpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan pendidikan yang menghamba pada anak atau student-centered learning adalah bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di sini, siswa dipandang sebagai suatu subjek didik atau pribadi yang unik yang patut untuk dihargai, dan peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator yang melayani siswa yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak didik tersebut. Adapun 3 unsur atau 3 istilah penting yang patut dipahami dalam pelaksanaan pendidikan yang lahir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Igmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Bagian pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya bahwa seorang guru atau pemimpin berada di depan dapat menjadi suri teladan, dapat menjadi anutan atau memberikan contoh kepada anak didiknya. Yang kedua, Igmadio Mangunkarso adalah di tengah-tengah seorang guru dapat memberikan motivasi dan dorongan sehingga anak didik itu dapat bangkit kembali, dapat melakukan tindakan dan juga melaksanakan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan pengawasan, di belakang kita menuntun mereka dan memberikan kepercayaan pada mereka sekaligus memotivasi anak didik kita. Berikut ini adalah refleksi dan pengalaman baru yang saya peroleh ketika membaca modul 1. Saya melihat bahwa setiap anak didik adalah pribadi yang unik, anak tidak dipandang sebagai kertas putih yang kosong, namun setiap anak telah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kini tugas guru adalah menebalkan kodrat alam itu dengan pendidikan budi pekerti seperti cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara holistik dengan melibatkan lingkungan sosial dirancang dengan perkembangan zaman. Jadi seorang guru patut memadukan berbagai cabang ilmu agar siswa memperoleh pemahaman yang terhubung dan terkoneksi. Di samping itu, guru juga patut memahami teknologi dan informasi untuk merancang media pembelajaran dan membuat suatu pembelajaran itu lebih interaktif dan komunikatif. Yang ketiga, guru berperan sebagai pamong atau fasilitator yang menuntun, yang membimbing dan mengarahkan minat bakat anak dan menjadikan anak sebagai pelaku utama atau subjek dalam pembelajaran. Adapun perubahan yang saya alami setelah membaca modul 1 ini, yaitu saya menjadi pribadi yang humanis. Pribadi yang humanis ini, saya mencintai anak-anak saya, memandang mereka dengan penuh kasih, dan melaksanakan pembelajaran itu
dengan rasa tulus. Jadi bukan melihat pembelajaran itu sebagai suatu beban. Dan saya juga melakukan prinsip 3S, senyum, sapa, dan salam. Saya tersenyum kepada anak-anak saya, menyapa mereka dengan tulus, dan memberikan mereka salam sebagai wujud perhatian dan kasih sayang saya sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang sahabat, agar mereka merasa dihargai sebagai anak didik dan mereka tentunya merasa senang terhadap pembelajaran. Yang kedua, saya memiliki motivasi diri untuk belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Sebagai seorang guru, tentunya kita perlu untuk beradaptasi terhadap IT karena perkembangan IT begitu pesat dan kita perlu menerapkan prinsip untuk berkembang secara dinamis, bukan statis. Jadi belajar dengan memanfaatkan media informasi, merancang video pembelajaran, merancang media pembelajaran yang bermanfaat untuk siswa. Yang ketiga, lebih kreatif dalam mengajar. Saya tidak hanya menggunakan satu metode saja, tapi memadukan berbagai metode dan pendekatan sehingga anak didik memperoleh pemahaman dalam pembelajaran dan mereka nyaman dalam belajar serta merasakan bahwa pembelajaran itu adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, yang dinikmati sebagai suatu proses untuk menambah ilmu dan memperoleh pengalaman. Yang keempat yaitu saya berusaha untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya mengamati bahwa anak didik saya di masa pandemi seperti sekarang ini, mereka mengalami kesulitan untuk memahami teks yang panjang karena pembelajaran bahasa Indonesia ini dominan berkaitan dengan teks. Saya memanfaatkan media PowerPoint ditambah dengan memasukkan unsur audio visual sehingga hal itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mereka perlu media pembelajaran yang sederhana, yang mudah mereka pahami, bahasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan pesannya dapat mereka maknai dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi saya dengan mengamati kebutuhan siswa dan memandang siswa itu sebagai subjek yang patut dilayani dengan baik. Yang kelima adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena teman-teman guru saya ada teman-teman yang fresh graduate yang baru saja selesai atau merampungkan studinya di bangku S1 dan mereka memiliki pemahaman IT yang baik. Di samping itu juga terdapat guru TIK yang berpengalaman. Saya berkolaborasi dengan mereka, bertanya, belajar, dan praktik langsung dengan mereka, membuat video pembelajaran, merancang media pembelajaran yang tentunya komunikatif, interaktif, dan mudah untuk dipahami oleh siswa, dioperasikan oleh siswa dengan baik, mengingat bahwa siswa kami belum semuanya memiliki perangkat IT yang optimal. Oleh karena itu, saya selalu berdiskusi dengan teman-teman, khususnya guru TIK, untuk memperoleh pemahaman dan juga menemukan solusi video pembelajaran yang baik, yang tepat digunakan, dan mudah dioperasikan oleh siswa. Berikut ini adalah suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal dan sosial budaya di kelas. Kami di Bali menerapkan filsafat Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan dalam kehidupan. Terdiri atas parhiyangan, palemahan, dan pawongan. Dalam pelaksanaannya, saya selalu mengingatkan siswa untuk melaksanakan persembahyangan sebelum pembelajaran agar mereka tenang, rileks, dan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua adalah unsur palemahan yang berkaitan dengan hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitar. Kami di SMA Negeri 1 Kuta melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di area sekolah sehingga sekolah kami bersih, nyaman, dan tentu saja akan memunculkan suasana belajar yang tenang karena kondisi sekolah kami bersih dan lingkungan kami sehat. Yang ketiga adalah pawongan, hubungan yang harmonis antara umat manusia.
Di sini kami saling menghormati antar umat yang beragama, dan siswa kami yang memiliki minat dan bakat suatu bidang, kami adakan kompetisi pada saat kurs sekolah, sehingga kami memperoleh bibit-bibit unggul di bidang akademik dan non-akademik, dan mereka semua patut untuk diapresiasi. Adapun pendekatan yang kami gunakan dalam pembelajaran yaitu pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan kontekstual ini, saya mengaitkan materi ajar dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Misalnya dalam teks laporan observasi, saya mengajak siswa untuk membaca teks yang berkaitan dengan virus corona, dan di sini mereka membuat suatu koneksi atau hubungan bahwa virus corona itu adalah sejenis organisme yang menempel pada inang, sehingga ketika seseorang berjemur atau pakaian mereka sudah dibersihkan, virus itu akan hancur. Di sini muncul suatu koneksi pemahaman terhadap teks dan juga informasi yang berkaitan dengan bidang biologi. Ini adalah salah satu upaya saya untuk membangun pendekatan kontekstual yang saat ini dapat dipahami oleh siswa. Demikian informasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon masukan yang konstruktif sehingga pemahaman saya ini dapat diluruskan apabila terjadi sesuatu kekeliruan. Sekian dan terima kasih.